Ketemu lagi saudara-saudara dengan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo kita sama-sama maju, dukung channel ini dengan klik subscribe jika Anda menganggap bahwa channel ini bermanfaat bagi Anda. Ya, seharusnya bermanfaat karena channel ini dibuat untuk menjadi konten alternatif dari channel yang bernuansa pornografi dan pola hidup mewah hedonistik. Nah, kali ini kita bersama Rektor Universitas Siber Muhammadiyah, yaitu Bapak Dr. Bambang Rianto, STMT. Kita berada pada episode 9. Tentu saja kita tetap berbicara mengenai from best practice to next practice di dalam dunia digital. Dan saudara, jika Anda menerima video ini adalah berkat editor Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Karanganyar, SMP Negeri Karanganyar 2 di Kabupaten Ngawi. Nah, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, pemirsa dan Prof. Yanto. Ya, insya Allah, Mas. Kita harus hidup sehat, setelah sehat bermanfaat. Amin. Itu Amin. saya kira. Amin. Kredonya. Nah, Mas, kita sudah sampai 9 episode. Dan tentu saja kita masih dari best practice to next practice. Gimana? Kali ini apa yang kita sampaikan mengenai dunia virtual dalam bidang perguruan tinggi, pendidikan tinggi maksud saya. Mas Bambang. Terima kasih Prof. Yanto. Berbahagia sekali pemirsa bisa berjumpa lagi untuk seri yang ke-9, episode ke-9. Pagi hari ini kita masih akan bersama mengeksplor ya hal-hal yang berkait dengan tantangan-tantangan pembelajaran jarak jauh ya, kaitannya dengan apa-apa yang bisa kita manfaatkan, teknologi dan hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk memperkaya proses pembelajaran jarak jauh. Jadi selama ini itu ya banyak yang masih meragukan atau mungkin mempertanyakan ya dalam beberapa forum. Selalu saja ada pertanyaan ya berkaitan dengan bagaimana sih bisa mencapai kompetensi dalam ranah afektif dan psikomotor untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi itu bahkan juga sampai ke kritik gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu sedikit banyak kita sudah sampaikan bahwa teknologi saat ini itu memiliki potensi yang luar biasa sebenarnya, yang kadang-kadang mungkin tidak terbayangkan ya sebelumnya, bahwa kita bisa menghadirkan ya apa-apa yang di dalam pembelajaran tatap muka itu ada, kita bisa hadirkan di dalam pembelajaran jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi. Kemarin kita sudah banyak menyinggung berkaitan dengan teknologi imersif. Ini yang punya peluang di samping untuk mendukung pencapaian pembelajaran yang sifatnya kognitif, afektif ya, juga psikomotor ya. Nah, jadi misalnya untuk yang psikomotor itu laboratorium virtual ya dengan pemanfaatan teknologi imersif itu sudah mulai banyak dikembangkan. Banyak sekali. Khususnya yang selama ini banyak mengembangkan di dunia kedokteran dan engineering ya. Engineering dan kedokteran. Itu laboratorium virtualnya banyak sekali, Prof. Fisika dan sebagainya, ilmu-ilmu dasar fisika dan sebagainya itu memungkinkan kita dan anak-anak kita itu belajar dari rumah tetapi bisa ya melakukan aktivitas laboratorium. Nah, itu yang kemarin sempat kita singgung sedikit ya. Nanti ke depan mungkin kita bisa lebih dalami. Nah, tapi hari ini kita akan menengok sebentar ke hal-hal yang sifatnya afektif. Ya. Jadi sebenarnya dengan
tanpa teknologi imersif pun hal-hal afektif ini kan sebenarnya bisa kita dapatkan dari banyak video ya yang sudah tersedia ya. Mungkin video di YouTube itu mungkin saya nggak tahu jumlahnya sekarang sudah berapa juta, berapa lebih ratus Mas saya juta kira. atau miliar video. Miliar saya kira. Iya, saya kira udah miliar karena tiap saat orang itu upload gitu ya. Iya. Jadi dunia saat ini itu kan memang dunia sharing ya, berbagi ya. Ya, betul. Dan sumber daya itu ada di semua orang, kemudian dia bisa berbagi. Ini luar biasa sebenarnya. Sebenarnya malah demokratisasi teknologi ini mendemokratisasi berbagai aspek kehidupan ya. Ya. Semua orang bisa menikmati ya, karena tidak memerlukan investasi yang besar ya. Kalau dulu yang bisa sharing begitu kan hanya misalnya televisi-televisi besar ya Prof. Sekarang Ya. setiap orang bisa punya televisinya sendiri. Prof Yanto ini udah punya televisi. Saya sudah Iya. 1010 video Mas. Iya. Baru saya aja. Belum Ya, orang itu lain. kan luar biasa ya. Jadi saya pengen sharing ini kita cukup sederhana dengan memanfaatkan mencari ya. Cuman energinya itu hanya untuk mencari saja di YouTube. Tapi hampir semua bidang itu ada. Ya. Bahkan saya pernah menantang Prof. Dosen-dosen itu. Anda ngajar apa? Ngajar ini. Saya carikan di YouTube pasti ada. Dan insya Allah lebih bagus dari apa yang kita punya. Materi-materi pasti ada, Prof. Bahkan topik-topik yang unik-unik itu pun ada, Prof. Iya, Jadi kuliah itu sudah tersebar di semua tempat. Nah, saya hanya akan menampilkan pada pagi hari ini beberapa video pendek, tetapi kita dengan melihat video itu akan langsung bisa mendapatkan pesan, ya, values, ya, nilai-nilai. Apakah itu nilai-nilai kesungguhan, apakah itu nilai-nilai empati, ataukah itu nilai-nilai pengorbanan dan sebagainya. Ini kan hal-hal yang sifatnya afektif ya, Prof. Ya, ya. Jadi kita bisa tersentuh dengan melihat video itu. Maka izin saya share, Prof. Ya, ya, oke. Karena afektif itu sebetulnya ya tidak harus ketemu. Yang penting aspek afektif itu feelingnya yang disentuh. Betul. Ya, Prof. Mindsetnya. Ya. Dan teknologi virtual bisa saya kira melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini pemirsa, kita sambil menunggu disiapkan video bagaimana dunia digital menggarap persoalan afektif dari Sibermu, jadi Siber Muhammadiyah University. Nah, inilah. Jadi ini yang pertama ini tentang apa ya namanya empati mestinya ya ini. Ya. Ada video pendek. Aduh, mohon maaf saya stop share karena apa namanya saya lupa mengaktifkan audio, selalu lupa ya. Ya, ya, oke. Jadi audionya tidak terdengar. Sebentar. Memang harus terbiasa karena new normal itu Mas. Jadi harus dihabituasi. Soal upacara digital memang saya kira harus terjadi pengulangan paling tidak 21 kali untuk menjadi kebiasaan. Insya Allah ke depan tidak akan lupa lagi. Kira-kira sudah aktif. Nah, ini dia. Nah, kurang besar sedikit mungkin radionya. Jadi ini liftnya over capacity dan tidak ada yang mau ngalah ya, Prof. Ya, ya, oke. Ya, kelihatannya semuanya ingin tergesa karena apa? Tergesa waktu, Mas. Waktunya semuanya adalah mendadak. Akhirnya liftnya over capacity dan harusnya ada yang keluar salah satu atau dua itu saya kira. Nah,
Nah, setelah kita lihat dari video itu bahwa aspek empati dari orang-orang itu diuji beberapa menit, akhirnya ada juga orang yang mengambil inisiatif akan keluar. Tuh lihat. Nah, ini artinya bahwa persoalan empati itu bisa diajarkan melalui teknologi digital dari jarak jauh. Tidak harus kita selalu ada, selalu misalkan saja sinkronus meeting. Nah, Jadi ini yang keluar malah yang sakit kakinya ya. Jadi oh, malah yang normal-normal tidak keluar, yang keluar malah yang menggunakan tongkat. krek ya. Nah, luar biasa ya. Jadi ini kan apa ya? Kadang-kadang seperti itu ya kita yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Ya, Ini yang pertama, Prof. ya. Yang Ada lagi, berikutnya, Mas? ini berkaitan dengan semangat, Prof. Ini, Prof. Bagaimana Ya. kita kadang-kadang perlu mengajarkan semangat ke anak-anak kita. Tidak Nah, kenal menyerah. ini ada ya, kutub, beruang kutub kelihatannya. Beruang ini, Prof. Ya, beruang kutub. Ini kan di es ya. Ya, beruang kutub, betul, Prof. Oh, luar biasa. Wah, inilah cara mengajarkan bagaimana orang tidak harus menyerah. Sebetulnya teorinya itu adalah modeling theory, social learning theory, bahwa orang bisa belajar dengan melihat model. Walaupun modelnya itu bisa saja hewan, tumbuhan, manusia. Dalam konteks ini modelnya adalah beruang kutub. Nah, itu dia. Tinggal sedikit lagi. Dengan semangatnya harus dipompa. Sedikit lagi, hampir saja. Wah, luar biasa. Saya kira bagi yang melihat, yang memiliki feeling itu juga gemes juga ini, Mas. Jadi, ayo, Iya. ayo, ayo. Jadi, Kasihan gitu. ya, kasihan gemes. Kalau orang sudah melihat kasihan gemes itu artinya feelingnya sudah sampai. Nah, bahkan sampai ke jurang yang lain, saya punya akal adalah melampaui tebing yang tidak memiliki es, yang tidak dibalut es. Walaupun mungkin risikonya adalah dengan cara lewat tebing tanpa es itu jarak tempuhnya lebih jauh, tapi itu merupakan perjuangan yang luar biasa. Kalau kurang 1 meter, apa yang terjadi? Ini sudah dijemput oleh induknya. Nah, harusnya ini berhasil. Ini kan teori internal motivation. Jadi kalau motivasi internalnya itu tinggi, saya kira semua orang bisa mencapai impiannya, dan induknya juga sudah gelisah itu. Lihat. Luar biasa, oh my God. Berhasil lah dia. Akhirnya. Ini yang berikutnya ada lagi, Prof. Satu lagi. Ini tentang pengorbanan dan ketulusan ya, Prof. Oke. Ya, inilah. Ini kan hal-hal yang sifatnya afektif ya, Prof. Ya. Values ya, ini terjebak di lumpur mengajarkan value. Oh, ini sering, ini pertama-tama membawa kamera mahal dan ini peralatan sering mereka ke tempat viral yang juga ini ya, tapi ini kan dia bisa saja contoh yang dia kontekstual pada saat ini. Mereka benar-benar tak berdaya. Biasa. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka tidak bisa menghentikan sama sekali. Tapi jiwa spiritualnya memiliki tujuan yang lebih tinggi dari itu. Dia kembali mencoba menyelamatkan mereka, tapi bukan usaha yang mudah. Pria tua itu berat dan tersedot ke dalam lumpur. Banyak manusia yang jika berada dalam posisi pemuda itu akan memanfaatkan situasi. Wow, luar biasa. Tapi dia tahu bahwa mengulurkan bantuan kepada yang membutuhkan adalah suatu keberuntungan.
dan kerendahan hati merupakan sebuah kebanggaan. Dan kita lihat, dia memutuskan untuk menyelamatkan barang milik wanita tua itu agar tidak rusak oleh kotoran. Sekali lagi, dia bisa mengambil tas itu dengan apapun isi di dalamnya. Di sini dia kembali lagi untuk melanjutkan misi penyelamatan. Dan pada momen istimewa ini adalah kekuasaan Tuhan. Sungguh menakjubkan. Wow. Inilah cara bagaimana dia mau Lihat, mengorbankan sifatnya dirinya. bisa begitu cantik. Lihatlah kehebatan egonya. Dan akhirnya menggunakan tubuhnya sendiri sebagai penahan untuk mereka injak. Wah, ini ragu-ragu. Pak tua ragu-ragu mau menginjak enggak, tapi Dia memang tidak sudah berpikir, diikhlaskan. siapa orang-orang ini? Dari mana asal mereka? Dan mengapa mereka datang ke negeri saya? Saya pikir ini sudah terpatri dalam jiwanya, bahwa siapa yang pernah menyelamatkan jiwa itu, seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia, seperti halnya di dalam Al-Quran. Terlihat dia saat menjatuhkan tubuhnya, seolah-olah mereka adalah ibu dan ayahnya sendiri, tanpa memandang ras, warna kulit, dan agama, meski tubuhnya dijual di lumpur itu. Kenyataannya, tubuhnya naik tinggi ke langit. Karena itu memang hal yang luar biasa. Hasil selamatkan jiwa orang dan harta yang dibawa. Dan sekarang dia membutuhkan terima kasih nak, terima kasih bu. Dan hanya itu. Apakah dia menawar? Apakah dia menunggu balasannya? Komisi mungkin? Mustahil. Bukan pria ini. Orang ini berbeda. Berbeda dengan dunia yang semuanya adalah permainan materialistik. Dan setelah misi kemanusiaannya tercapai, dia pergi dengan anggun dan hati nurani yang jelas dan puas. Bahagia dia karena berhasil menyelamatkan manusia. Jiwa manusia. Ya, Kira-kira demikian Prof. Apa terima kasih. namanya ya? Saya stop share sebentar. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa cukup dengan video-video itu bisa sebenarnya aspek afektif itu bisa kita sentuh. Artinya untuk pembelajaran jarak jauh, pemanfaatan video itu bisa seperti itu. Nah, kalau lebih jauh lagi sebenarnya teknologi imersif itu secara emosional bisa lebih juga terasa. Misalnya ada ular gitu, Prof. Ya bisa takut beneran kita kalau di teknologi imersif itu. Tahu-tahu mendadak ada ular datang ke kita, tapi itu hanya ular virtual ya. Itu betul-betul terasa ada ular beneran. Ya, ya. Kalau kita misalnya manjat gedung atau dinding yang tinggi, itu ya takut beneran. Atau Ya. Singun. Kita misalnya bermain roller coaster misalnya di situ, ya betul-betul kerasa takut karena lebih imersif gitu ya, lebih nyata gitu. Jadi artinya tantangan untuk mencapai capaian pembelajaran afektif itu bisa dikelola sebenarnya di dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ya. Saya kira mungkin demikian Prof untuk hari ini. Ya benar. Dan saya kira kan persoalan teknologi. Insya Allah saya kira ke depan teknologi untuk membelajarkan feeling, values, afektif, karakter itu bisa dilakukan dalam dunia digital kita. Terima kasih Mas Bambang atas kebersamaan Yanto.id. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.